Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kita kali ini tentang pelajaran fikih. Sekarang kita akan membahas tentang mujibatul gusti, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Al-awwal, yang pertama, ilajul hasyafah fil farji, keluarnya, masuknya hasyafah, kemaluan laki-laki, fil farji, kepada kemaluan perempuan. Yang kedua, wa khurujul mani, dan keluarnya mani, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, wal haid, khusus di perempuan. Wan nifas, dan nifas yaitu darah yang keluar ketika melahirkan atau sesudah melahirkan. Wal wilada, melahirkan bagi perempuan. Kita akan jelaskan perbedaan wiladah sama nifas. Yang terakhir, wal mautu, meninggal atau mati. Yang pertama, daripada perkara yang mewajibkan mandi pada seseorang itu apabila dia mendapatkannya atau melakukannya, yaitu ilajul hasyafati fil farji, masuknya zakar kepada farji, masuknya zakar laki-laki ke farji perempuan. Ini mewajibkan bagi dua-duanya untuk mandi walaupun tidak keluar mani. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayatkan Bukhari wa Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, adapun dan hadis dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza jalasa baina syu'abi arba'ah thumma jahadaha faqad wajaba ghusli, wa fi riwayat Muslim fa in lam yunzil, walaupun tidak keluar. Apabila kalian melakukan hubungan suami istri, maka telah wajib mandi, walaupun wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar air mani tersebut. Dalil dari sini diambil bahwasanya masuknya zakar kepada farji perempuan itu mewajibkan mandi walaupun tidak keluar air mani. Takaran gimana takarannya? Ukurannya yaitu rasul zakar. Apabila kepala zakar itulah masuk kepada farji perempuan, itulah wajib bagi keduanya untuk mandi, wajib. Itu perkara yang pertama daripada yang mewajibkan mandi. Yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya mani. Dan keluar mani juga mewajibkan mandi. Dalilnya yang diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, datang Fatimah bintu Jaish kepada Rasulullah SAW. Faqala, ya Rasulullah, apakah wajib bagi perempuan apabila dia ini mimpi basah atau junub? Naam, kata Rasulullah, iya. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi walaupun dia ini perempuan. Dikarenakan itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada perempuan tersebut untuk mandi walaupun dia ini perempuan, akan tapi dia keluar mani, wajib untuk mandi atau mimpi basah. Mani itu apa mani itu? Dan apa hukum mani itu? Hukumnya mani itu tahir, suci. Pernah suatu hari Rasulullah SAW sedang habis melakukan hubungan suami dengan Sayyidina Aisyah. Kemudian Sayyidina Aisyah membersihkan afroku ala thawbi Rasulullah SAW, membersihkan baju Rasulullah SAW dari air mani. Kemudian itu dibersihkan bukan menggunakan air tapi menggunakan kain, digosok-gosok. Kemudian setelah bersih Rasulullah SAW mandi, telah mandi Rasulullah SAW memakai baju itu kembali untuk sholat, dipakai untuk sholat.
apabila ini enggak cukup, apabila mani ini najis, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan sholat menggunakan baju tersebut. Dan yang ketiga, daripada pembatalan atau yang mewajibkan mandi, yaitu haid bagi perempuan tentunya. Akan tapi bagi perempuan ini tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Akan tapi dia wajib mengqadha tidak wajib mengqadha salatnya, akan tapi dia wajib untuk mengqadha puasanya. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, nu'miru bi qada'i shaum duna nu'miru bi qada'i shalah. Kata Sayyidah Aisyah, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa, tapi tidak disuruh Rasulullah SAW untuk mengqadha shaum, untuk mengqadha shalah. Maaf. Untuk mengqadha shalah kami tidak diperintahkan ketika haid. Diriwayatkan an Ummi Atiyah qala bertanya kepada Rasulullah SAW. Adapun Ummu Atiyah datang kepada Rasulullah SAW bertanya, dan Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Atiyah, idza akbalatil haidati fadda'i shalah. Apabila datang haid maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarati faghtasili wa sholli, kata Rasulullah. Apabila telah berlalu itu haid, tidak haid lagi maksudnya, maka mandilah kamu kemudian salatlah. Inilah dalil bahwasanya haid itu tidak wajib untuk salat, wajib mandi, kemudian haid ini tidak diwajibkan untuk mengqadha salat. Wan nifas, yang kelima, yang keempat, nifas bagi perempuan. Bagi perempuan yang habis melahirkan ada namanya nifas. Nifas ini adalah damu khaju akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Kenapa dinamai nifas? Karena disebut nifas dikarenakan darah setelah habis keluarnya itu setelah dia mengeluarkan nafas yang panjang, makanya disebut dengan nifas. Dan yang kelima daripada pembatalan atau mewajibkan mandi, yaitu wiladah, melahirkan bagi perempuan. Baik itu anaknya tersebut basah ataupun tidak, tetap wajib dia untuk mandi wajib atau mandi. Tentunya sesudah nifasnya. Wal mautu, yang terakhir, yang keenam, yaitu meninggal atau mati. Nah, mati juga diwajibkan bagi siapa? Bukan bagi si mayit, akan tetapi bagi orang yang dianya itu mendapati muslim itu meninggal. Wajib bagi kita terutama yang masih hidup. Apa dalilnya? Datang Ummu Atiyah al-Ansari, datang kepada Rasulullah SAW. Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW ketika meninggal, hina tufiat ibnatuhu, ketika meninggal anaknya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ingsilnaha talatan, mandikanlah umatku itu 3 kali. Diriwayatkan lagi ada seorang pemuda yang faqasuha ba'iruhu, yang tertendang oleh daripada ba'irnya, untanya, kemudian mati. Wadakhala Rasul wa nahnu ma'a Rasulullah SAW wa muhrim, kata para sahabat, dan kami pada saat itu sedang bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sedang ihram untuk haji. Dan Rasulullah SAW berkata, waqala Rasulullah SAW, fagsiluhu bisidrin wal ma'i wa kaffinhu fi thawbain, kata Rasulullah, mandikanlah dia dengan sidir dan dengan air, kemudian kafani dia dengan 2 baju, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil diambil bahwasanya meninggal atau mati itu wajib untuk dimandikan, wajib bagi orang yang hidup, bukan orang yang meninggal.
Dan yang selanjutnya yaitu fardu mandi yang diwajibkan dalam mandi. Apa saja fardunya mandi? Kalau sholat ada fardunya, kalau wudhu ada fardunya, mandi juga ada fardunya. Fardunya mandi ada dua. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badani bil ma', menyeluruhkan air ke seluruh tubuh, seluruh lipatan, seluruh apapun itu di tubuh wajib dialirkan menggunakan air. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, inilah fardunya wudhu, hanya dua saja. Kemudian kita akan bahas di pertemuan kita minggu depan, yaitu syaratul wudhu, furudul wudhu. Kita akan bahas tentang furudul wudhu dan syurutul wudhu di dalam majelis kita yang berikutnya. Tapi jangan lupa untuk selalu semangat